kasih kepada pemuda Advent Lembang Bandung yang telah membawakan satu instrumental musik yang dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan awali doa acara ini dengan doa pembuka. Kami undang kesediaan Bapak Nangari Sembiring untuk membawa doa. Kami persilakan. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini dalam pembukaan sahabat ini kami bisa berjumpa dengan semua teman-teman kami, baik yang jauh dari Manado sana, baik dari lingkungan kami di Medan ini. Terima kasih Tuhan oleh karena beliau datang kemari dan membagikan kami firman Tuhan. Tolong Tuhan bukakan hati kami supaya semua nanti yang diberitakan pada kami dapat menjadi suatu bekal hidup kami untuk menghadapi masa-masa akhir seperti ini. Kami doakan beliau supaya bisa berkata-kata sesuai dengan perkataan Tuhan. Semua ini kami serahkan Tuhan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nangari Sembiring. Kita akan langsung kepada inti dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan satu atau khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Daniel C. Kambe, PhD. Ya, secara umum mungkin profil dari beliau tidak kita dapatkan, tetapi beliau adalah seorang ketua gereja, ketua jemaat, dan beliau juga menjadi anggota Exkom di daerah Asia Utara, kalau saya tidak salah ya. Kita akan mendengarkan satu seminar dengan judul Persiapan Menjelang Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin dari pekabaran yang akan kita dengarkan, kita akan dapat mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah mempersiapkan atau belum? Kalau ada butir-butir yang belum kita persiapkan, pelajaran ini sangat baik bagi kita agar kita mempersiapkan dengan sempurna sehingga ketika Yesus datang kita akan ikut bersama dengan Dia ke dalam kerajaan surga. Waktu yang indah ini kami akan persilahkan kepada Sir Kambe. Prof lah, saya panggil Prof juga tidak apa-apa. Silakan Prof. Unmute Prof. Suaranya Prof, tolong. Oke. Halo. Bisa? Ya, sudah dengar. Ya, okay. Jelas Prof. Oke. Selamat malam, selamat sahabat. Horas untuk jemaat host. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya biasa untuk kita umat Advent, persiapan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, karena ini Zoom, jadi yang hostnya sesuaikan dengan pembicaraan PowerPoint, cuma dengar saja sesuaikan. Kalau terlambat saya katakan next. Oke. Orang yang baru pertama kali mendengar nama organisasi kita sering kikuk. Saya sebenarnya bukan terlahir sebagai anggota Gereja Masih Advent yang ke-7. Ya. Saya tadinya orang luar. Waktu saya belum Advent, saya pikir-pikir, apa itu agama Masehi Advent hari ke-7? Maka Anda menyadari nama atau makna dari organisasi kita. Kata Advent itu berarti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedangkan hari ke-7 adalah lambang atau ya ciri-ciri dari kita, organisasi kita,
orang yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali sambil memelihara hari Sabat sebagai hari ketujuh. Saudara-saudara, bicara mengenai kedatangan Yesus, apapun motifnya, sebenarnya ada dua agama besar di dunia ini yang sedang menunggu kedatangan Yesus saat ini. Pertama, agama Kristen, ya, sesuai dengan janji dalam Alkitab Matius 24 ayat 30. Dan kedua, saudara kita seberang, agama Islam yang tertulis dalam surah 4 An-Nisa ayat 100. Halo. Hah? Mungkin jaringan Pak Turangan. Ini jaringan di sana. Ya oke. Ya. Muncul. Unmute. Halo. Ya, sudah dengar, Prof. Halo. Halo, Sir. Ya, sudah dengar, Prof. Ya. Ya, Silakan. ya, sorry. Ya, ini lagi lalot rupanya. Jadi ada di dunia ini ada dua agama besar yang sedang menunggu keterangan Yesus yang kedua kali. Pertama, agama Kristen dalam Matius 24 ayat 30 dan agama Islam, saudara kita di seberang, yang tertulis dalam surah 4 An-Nisa ayat 159. Kedengaran? Oke. Berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah dinyatakan oleh Alkitab, ada beberapa tanda-tanda yang perlu kita lihat, yang memberikan signal kepada kita bahwa janji Tuhan untuk datang kedua kali dapat terlaksana. Pertama, kita lihat masalah keuangan, finansial. Tuh, nyala kena. Iya, salah. Masalah finansial. Kedua, masalah sosial. Coba kembali ke tanda-tanda kedatangan Kristus berupa masalah-masalah. Belum. Oke, jadi masalah keuangan, masalah sosial, masalah peperangan, masalah kesehatan, masalah pengembangan iptek, masalah moral, masalah bencana alam, dan masalah spiritual. Mau cek, kedengaran enggak? Halo?
Jelas, Prof. Jelas. Terdengar, Sir. Terdengar, jelas. Oke. Marilah kita bahas satu persatu tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama, masalah finansial. Begitu hebatnya masalah finansial yang sedang terjadi di negara-negara yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, sehingga majalah Newsweek menjadikan itu sebagai berita utama. The economy in crisis. Di sini saya akan berikan bukti-bukti nyata tentang masalah atau kemerosotan finansial dari negara-negara sedunia. Tidak ada satupun negara adidaya di dunia ini yang tidak berutang, saudara. Baik di negara yang sedang berkembang maupun yang sudah berkembang, semua punya utang. Krisis finansial di Asia ini dimulai tanggal 2 Juli 1997 ketika nilai baht dari Thailand jatuh karena besarnya beban hutang negara tersebut. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai tukar uang Indonesia yang dulu ya 1:2000 mulai jatuh. Dari 2.000 menjadi 8.000 rupiah $1. Masih ingat krisis tahun 1998 yang kita sebut Krismon? Tiba-tiba nilai rupiah atau nilai dolar yang waktu itu hanya 2.000 menjadi 8.000. Kalau sudah dengar berita-berita televisi akhir hari Minggu ini, ya, terakhir tanggal 12 Maret mencapai 15 ribuan per dolar. Memang dia turun, tapi sekitar 15 ribuan, sedangkan tadinya hanya 14 ribuan. Ini disebabkan oleh karena ekonomi dari Amerika menguat dan mempengaruhi semua negara-negara di dunia ini. Survei terakhir zaman Jokowi, semua kita tahu, walaupun kepuasan terhadap pemerintah Jokowi di atas 60%, tetapi daya beli rakyat kita harus akui makin lama makin berkurang. Kedua, masalah yang mengganggu kita saat ini adalah masalah sosial. Bagaimana masalah sosial ini bisa mengganggu kita semua? Saudara masih ingat bagaimana ISIS tiba-tiba muncul. Dan mereka bukan hanya membunuh orang-orang non-muslim, orang-orang muslim pun dibunuh. Kita dapat lihat bahwa keresahan sosial terjadi di mana-mana. Sehingga Presiden harus mengeluarkan perpu karena ada usaha-usaha yang ingin menggantikan Pancasila. Saya tidak perlu sebut kelompok mereka, tapi kita jelas tahu kalau kita selalu menonton televisi. Bukan cuma di Indonesia, gelombang unjuk rasa terbesar yang pernah jadi di Amerika Serikat mengakibatkan COVID-19 merajalela di Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka unjuk rasa akibat kematian dari seorang yang berkulit hitam yang bernama George Floyd oleh polisi di Minnesota. Di mana-mana orang turun ke jalan dan berorasi, menyatakan ketidakpuasan mereka. Korupsi muncul seperti jamur. Dan kita tahu semua bahwa yang melakukan korupsi, saudara, bukan orang bodoh yang tidak punya uang. Tapi orang pintar, sarjana, doktor, polisi, yang sudah kaya, dan yang punya kedudukan yang tinggi. Korupsi, saudara-saudara. Sehingga selalu kita dengar OTT, tertangkap tangan oleh KPK hampir tiap hari. Ternyata korupsi itu dilakukan oleh siapa?
oleh menteri, oleh anggota DPR yang terhormat, oleh gubernur, gubernur terakhir, gubernur dari Ujung Pandang, dari Makassar, Sulawesi Selatan, bupati, wali kota, sehingga terakhir KPK turun gunung. Memeriksa siapa? Memeriksa Ibas berkaitan dengan masalah korupsi di Hambalang. Kita lihat perebutan kekuasaan antar partai, baik nasional maupun internasional. Masih ingat partai PKB versus Gus Dur? Partai PKB versi Gus Dur melawan Muhaimin Iskandar. Waktu terjadi rapat luar biasa KLB di Sumatera Utara, mereka mengungkit-ungkit bagaimana dulu juga Pak SBY membiarkan partai PKB itu disikat oleh Muhaimin Iskandar sehingga terbagi dua. Partai Demokrat versi AHY melawan melawan Demokrat Muldoko. Sampai sekarang mereka lagi saling tuduh satu dengan yang lain. Masih ingat juga partai berkarya dari Tommy Soeharto. Dia konflik dengan Muhdi PR. Tommy Soeharto menang, tetapi mereka juga naik banding dan belum ada kepastian. Partai dengan partai saling bermusuhan. Bukan cuma dalam negeri, di luar negeri juga. Perseteruan Partai Republik melawan Partai Demokrat yang berkaitan dengan masalah Trump dan Biden. Sehingga mereka minta supaya Trump itu dihukum melalui pengadilan. Yang ketiga adalah masalah perang. Semua kita tahu. Dan ini memang sudah dinubuatkan oleh Yesus, Tuhan kita. Mengapa masalah perang ini menjadi satu hal yang tidak bisa tertanggulangi? Kita baru mendengar, baru-baru ini Menteri Pertahanan kita, Pak Letnan Jenderal Prabowo, sedang memesan 6 kapal selam yang paling canggih buatan Jerman, yang dimotori oleh bukan minyak yang biasa, tetapi solar. Luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia juga takut nanti tidak bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Masih ingat konflik perang antara Palestina dan Israel? Tidak pernah berhenti, saudara. Tidak pernah berhenti. Antara Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang tidak bisa didamaikan. Konflik di Afghanistan, konflik di Kashmir, di India, sehingga ada satu evangelis yang terkenal di Amerika Serikat, dia bilang dunia ini sama seperti seorang penuh dengan koyok di kepalanya. Semua negara siap berperang. Luka yang satu ditempeli koyok, sembuh, muncul yang lain. Coba disembuhkan, muncul yang lain. Itulah panggung yang sedang kita nonton pada saat-saat ini. Coba saudara bayangkan, siapa yang bisa menghentikan perang ini? Tidak bisa. Oleh karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, perang akan merajalela. Bukan cuma perang internasional, perang suku juga di mana-mana. Perang, saudara, tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Dan ini menyiksa banyak orang di seantero dunia kita ini. Masih ingat pertemuan antara Presiden AS waktu dulu, waktu masih Presiden Trump dengan Presiden korup?
Amerika menekankan supaya Korea Utara menghentikan rencana mereka untuk mengembangkan nuklir. Mereka tidak mau. Sehingga Trump harus memerintahkan 4 kapal induk untuk mengepung Korea Utara, memaksa agar Korea Utara mengindahkan amaran PBB untuk menghentikan program nuklir dan rudal antar benua mereka. Namun pertemuan terakhir beberapa bulan ini, saudara semua kita tahu, pertemuan itu gagal. Dan inilah yang sedang diusahakan oleh Presiden Biden untuk menghubungi lagi Korea Utara agar perdamaian bisa tercipta antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi sebagai seorang Kristen, kita tahu hal itu tidak akan pernah terjadi. Percaya saja, saudara. Oleh karena ini memang sudah dibuatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat adalah masalah kesehatan. Bagaimana masalah kesehatan bisa menjadi masalah bagi kita semua sebelum Yesus Kristus datang? Dulu, waktu saya masih muda, bukan masih kanak-kanak, masih orang muda, saya tidak pernah mendengar HIV atau penyakit AIDS. Kalau kanker memang sudah sejak dulu. Demam berdarah nanti muncul pada akhir-akhir ini. Flu. Sudah macam-macam flu. Ada flu burung, ada flu babi, dan sebagainya. Yang dulu tidak pernah kita dengar. Dan yang terakhir ini, semua kita terkena virus corona atau disebut pandemi COVID-19. Berita yang paling terakhir dari COVID ini yang muncul di Inggris yang disebut B117 atau B117. Tadinya mereka mengatakan bahwa virus ini memang dia punya daya jangkit 70%, tapi tidak berbahaya. Cuma cepat berjangkit, tapi gejalanya ringan. Tapi terakhir tadi malam, saya nonton televisi. Ada seorang dokter yang mengatakan bahwa ditemukan sekarang bahwa virus B117 ini bukan hanya cepat berjangkit, tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Varian baru ini sudah terdeteksi di 94 negara, termasuk Indonesia. Seperti di Kerawang, di Jawa Barat, di Kalsel, di Balikpapan, di Palembang, dan juga di Medan sudah. Varian, saudara, dari virus corona ini. Berita tadi malam menyatakan bahwa telah terdeteksi mutasinya sudah menghasilkan varian baru 4 macam. Dan karena varian baru, orang-orang yang divaksinasi juga berbahaya walaupun sudah divaksin. Sebab baru. Jadi vaksinasi sekarang ini hanya untuk virus COVID-19. Virus yang keluar ini baru sehingga vaksinasi belum mengenal ciri-cirinya. Dan ini berbahaya. Baik yang sudah divaksinasi maupun yang belum divaksinasi. Saya tidak menakut-nakuti karena pemerintah minta supaya jangan bikin orang ketakutan. Tapi ini kenyataan, saudara. Kemana kita mau lari? Dan saya rasa variasi dari mutasi dari virus 19 ini akan berlangsung terus. Ini membuat kita harus lebih waspada untuk cuci tangan, untuk menjauhi orang, dan pakai masker. Sebab kita tidak tahu virus-virus mutasi yang baru ini apakah bisa ditantang oleh vaksinasi yang hanya dibuat untuk virus
COVID-19. Sehingga mereka takut nanti mereka tidak bisa berperang menghadap virus-virus yang baru. Karena mereka tidak punya data. Mereka hanya vaksinasi ini, orang sudah divaksinasi ini, hanya punya daya tahan untuk COVID-19. Yang kelima, masalah perkembangan iptek. Dalam Daniel 12 ayat 4 bagian yang terakhir, jelas kita semua orang Advent tahu. Dan pengetahuan akan bertambah. Kan sebenarnya kita bersyukur bahwa pengetahuan itu bertambah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tidak sadar bahwa pengembangan iptek dapat menyengsarakan saudara juga. Masih ingat? Organ tubuh sekarang sudah bisa diganti dengan plastik. Tanggal 2 Desember tahun 1982, 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu orang bersorak-sorak karena Dr. Bernie Clark, walaupun meninggal akhirnya, beliau masih bertahan hidup dengan jantung plastik selama 112 hari. Dr. Kauf yang meramalkan, bila sistem ini disempurnakan, maka setiap olimpiade akan ada atlet yang didiskualifikasi karena ketahuan memakai jantung plastik. Kenapa didiskualifikasi? Karena orang yang pakai jantung plastik tidak akan pernah merasa lelah selama jantung itu bergerak. Masa kini, mungkin banyak orang yang tidak tahu, sudah tersedia pankreas sintetis. Apa itu pankreas? Itu berhubungan dengan penyakit diabetes. Sekarang sudah tersedia telinga bionik untuk orang-orang tuli. Hebat. Malah di Amerika, di California, di Escondido, yang didirikan oleh seorang yang bernama Robert Graham dan Paul Smith, menyediakan sperma yang unggul, yang disumbangkan oleh orang-orang yang unggul, oleh pria yang unggul, seperti para ilmuwan, para atlet yang berprestasi, para pemusik, agar supaya nanti anak yang dilahirkan melalui sperma-sperma unggul ini bisa menjadi seperti pendonor. Sperma ini diawetkan pada cairan nitrogen dan disimpan dalam tabung anti radiasi. Orang senang, sudah bisa pilih-pilih. Anak mau jadi atlet, anak mau jadi ilmuwan, mau jadi pinter, dan sebagainya. Mau jadi penyanyi yang luar biasa. Tapi ini juga menjadi masalah bagi kita, saudara. Dengan teknologi cloning, para ahli di rumah sakit Universitas Kyung Hee, Korea, sudah mengklaim telah berhasil menciptakan embrio dari sel telur seorang wanita berumur 30 tahun dengan sel somatik. Sel ini tidak diambil dari pria. Langsung sel dari wanita 30 tahun itu. Dan dari sel itu, sel somatik tersebut, ya, mereka dapat menciptakan manusia yang baru tanpa laki-laki. Luar biasa. Dan mereka sudah tiba pada satu taraf di mana sel yang mereka coba itu, ya, berhasil membelah menjadi 4 sel. Dan di dalam ilmu, dalam teknologi bayi tabung, kalau sudah sampai 4 sel, kalau dilanjutkan sudah bisa menjadi seorang makhluk. Jadi setelah dia 4 sel berkembang dan berkembang terus, lalu dipindahkan ke rahimnya, dan dia akan menjadi seorang wanita atau seorang pria cloning sesuai dengan pesanan. Jadi kalau mau minta supaya dapat bayi, ya, tidak perlu takut.
tanpa suami, tanpa pria, mereka sudah bisa menciptakan manusia. Tetapi setelah dia membelah 4 sel, mereka hentikan. Sesuai dengan etika. Kalau mereka teruskan, yang jadi itu memang seorang makhluk. Seorang manusia. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudara kita dari Tapanuli, biasanya kalau tidak punya anak kan, ya susah. Ya, menjadi terhina, apalagi mau cari anak laki-laki. Jangan takut. Sekarang sudah bisa diciptakan kalau mau. Tapi ini menjadi satu hal yang menjadi permasalahan yang besar kalau kita lanjutkan itu. Keenam, masalah bencana alam. Saya tidak perlu lagi kasih contoh bencana alam, ya. Masalah yang berkaitan dengan bencana alam yang terlihat hari ini, detik ini, oleh mata kepala kita sendiri. Di mana? Banjir di Jakarta. Gubernur Jakarta dikritik setengah hati karena menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi banjir sesuai dengan rencananya. Akhirnya tidak dapat memenuhi janjinya. Di Manado kami di sini, tahun 2014, banjir bandang, saudara. Belum pernah terjadi sebelumnya. Masa di Manado ada banjir bandang? Tahun 2014, banyak rumah yang habis. Banyak korban. Oleh karena banjir bandang tiba-tiba. Dan sekarang ini, 2021, minggu yang sedang berjalan. Kalau sudah lihat di televisi atau di YouTube, itu jalan-jalan di Manado menjadi sungai. Coba bayangkan, mobil berangkat, meluncur. Tempat tidur meluncur. Di Manado, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Karena Manado itu bukan rata. Manado itu bergunung-gunung. Semua orang menjerit. Oleh karena tidak bisa keluar. Jalan sudah jadi sungai. Kalaupun sungai itu tidak mengalir dengan deras, masih lumayan. Tapi ini mengalir dengan deras. Luar biasa. Masih ingat di Palu ada istilah likuifaksi? Ini disebabkan oleh karena tsunami yang luar biasa pada tahun 2018 September kalau saudara masih ingat, mengakibatkan 844 jiwa. Selain tidak ditemukan, yang meninggal 844. Luar biasa. Coba lihat. Jalan jadi sungai. Mana bisa berjalan lagi? Mobil-mobil berangkat. Gempa bumi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia. Saudara, kalau saudara buka internet, saudara dapati bahwa setiap hari 35 gempa terjadi. Dan per tahun 12 sampai 14 ribu kali, saudara, bukan 14 kali, 14 ribu kali gempa bumi. Jalan-jalan terbelah. Rumah-rumah pindah. Kalau saudara sempat lihat yang di Poso atau di Palu, rumah berjalan cepat, pohon-pohon berjalan cepat. Satu kampung tertimbun, tenggelam. Luar biasa. Korban tsunami di Aceh dan Thailand tanggal 26 Desember, masih ingat tahun 2004? Yang korban melebihi 200.000 orang. Dan saudara sudah tahu kan, terakhir yang sangat berkesan di Indonesia di mana? Di Banten. Orang sementara nyanyi di panggung di sebuah halaman hotel, tiba-tiba datang air yang bergulung-gulung. Semua terlempar jatuh di kolam renang. Masih ingat penyanyi kita yang terkenal itu meninggal? Bandnya itu banyak orang yang meninggal. Dulu kala ada tsunami, ada. Tapi tidak sedahsyat yang kita alami pada saat ini. Lihatlah akibatnya, saudara.
Lihat akibatnya. Lihat hebatnya tsunami tersebut. Mana yang bisa bertahan kalau air yang sebesar ini gelombangnya menerpa saudara? Hanyut, hilang, tidak berbekas. Selama 100 tahun, dari tahun 1990 sampai tahun 2001, statistik mencatat telah terjadi 796 kali gelombang tsunami. 796, hampir 1000 kali gelombang tsunami. Sejak awal tahun 1990 di Indonesia saja sudah 10 kali tsunami yang dahsyat. Belum terhitung tsunami yang kita tidak sebut dahsyat. Selain di Aceh, terjadi di NTT, terjadi di Banyuwangi, terjadi di Biak, terjadi di Banten, terjadi di Palu. Luar biasa. Lihatlah bagaimana hebatnya tsunami bila itu terjadi di depan kita. Sekarang juga terjadi pemanasan global. Dan bila pemanasan global ini berlanjut, ya, bumi hanya bisa bertahan 50 tahun menurut dugaan para ahli geologi. Kenapa? Akibat pemanasan global, ya, kutub utara dan kutub selatan itu cair, sehingga air mengalir mengarah ke Khatulistiwa. Kalau sekiranya ini terjadi terus-menerus, diperkirakan 12.000 jenis tanaman dan hewan akan musnah. Kenapa? Karena pada waktu air laut naik, daratan kita turun dan terjadi banjir di mana-mana kayak di Jakarta karena air sungai tertahan, tidak bisa mengalir ke laut. Karena level dari laut sudah lebih tinggi daripada level sungai. Dan kalau ini terjadi, apapun terjadi, kita semua, bukan cuma binatang, bukan cuma tumbuhan, manusia pun akan binasa. Tanaman dan hewan dipastikan akan musnah, dan 1.200 jenis tanaman akan layu. Karena layu, hewan tidak ada makanan, hewan akan mati kelaparan. Dan manusia juga pasti terdampak. Bicara mengenai ledakan penduduk. Dalam sebuah artikel Inside of the News tanggal 23 Februari tahun 1998 dikatakan pada tahun 1830, waktu dulu masih tahun 1830, masih 1830, jumlah penduduk dunia masih 1 miliar. Dan hanya butuh 100 tahun sudah menjadi 2 miliar. Dan terakhir hanya butuh 30 tahun, ya, yaitu tahun 1960, fakta penduduk dunia sudah menjadi 3 miliar. Dan dalam waktu tenggang 60 tahun, 2020 sekarang ini, telah mencapai 7,7 miliar. Saya kutip dari kompas.com. Orang bilang 600 miliar, tidak. Sekarang orang bilang 6 miliar, tidak. Sekarang 7,7 miliar. Dan ironisnya, negara yang penduduknya paling cepat berkembang tidak sanggup memproduksi bahan makanan bagi penduduknya. Itu sebabnya Tuhan katakan bagaimana Alkitab. Kalau tidak disingkatkan, kalau Tuhan tidak singkatkan kedatangan Tuhan, pasti semua akan binasa. Masalah yang ketujuh adalah masalah moralitas. Apa yang terjadi tentang moral kita? Standar moral yang makin merosot. Anak kawin dengan ibu kandung. Sebenarnya tidak baik di itu, tetapi di Bitung 1 bulan lalu, polisi menangkap ibu dan anak yang berhubungan seks.
ketika suaminya melaut pergi kerja, ibu mengajak anaknya untuk berhubungan seks. Coba saudara bayangkan itu. Pernah terjadi itu? Guru bersetubuh dengan anak didiknya. Baca koran, nonton televisi. Pada tanggal 13 Oktober, di kantor Polsek Panoman, Tangerang, seorang yang bernama Lukman umur 30 tahun dengan santai melapor dan menyerahkan dirinya ke Polsek Panoman. Dengan nada dingin mengatakan bahwa dia telah membunuh sang istri Ana 30 tahun, 27 tahun, dan dua anaknya Yakila yang berumur 9 tahun dan adiknya Keris berumur 3 tahun. Santai, tenang, puas, walaupun akan dipenjarakan. Saudara lihat itu? Luar biasa moralitas kita. Klub-klub malam tumbuh bagaikan jamur di mana-mana. Saya rasa di Medan juga. Di Manado juga. Apalagi di kota-kota besar, di Jakarta juga. Tumbuh luar biasa. Sudah COVID mau pergi lagi di klub malam. Sudah COVID. Beberapa waktu yang lalu telah ditemukan oleh polisi sebuah situs yang bernama nikasiri.com, nikasiri.com, milik Aris Wahyudi. Beliau siap menikahkan siapa saja tanpa menyelidiki latar belakang calon pengantin. Yang penting bayar. Dan bukan itu, servisnya juga termasuk aktivitas lelang keperawanan dengan harga yang terjangkau. Coba saudara bayangkan itu. Minta maaf, mungkin kedengaran lagu, ada orang sedang merayakan hari lahir di seberang. Menurut Kompas Cybercrime, di Indonesia tertinggi di dunia. Apa yang tertinggi? Cybercrime. Dan porn itu porno. Termasuk di dalamnya. Sehingga majalah Time khusus memfokus beritanya yang berkaitan dengan cyberporn tersebut. Coba saudara lihat. Dikatakan suatu penemuan terbaru menunjukkan betapa liarnya situasi seperti ini. Dapatkah kita melindungi anak-anak kita? Pemerintah sudah menutup ya semua situs-situs yang berbau porno. Tidak ada gunanya, saudara. Coba saudara buka, saudara punya gadget. Gampang. Semua orang ingin mengajarkan kepada orang-orang lain bagaimana membuka situs porno, walaupun sudah diblokir oleh pemerintah. Gampang sekali. Dan anak-anak saudara juga dengan mudah dapat membukanya karena sudah diajarkan bagaimana caranya. Dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu majalah Time bilang, watch your child, protect your kids. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Berikut, ke-8, masalah spiritual. Beda masalah moral dan spiritual. Apa yang terjadi, masalah apa yang kita hadapi dalam masalah spiritual? Sekarang ini saudara, orang sudah cenderung tidak takut kepada Tuhan. Sudah bersumpah di pengadilan, sumpah palsu. Sumpah jabatan untuk tidak korupsi, untuk negara, untuk rakyat, sumpah palsu. Baru-baru disumpah jadi menteri, korupsi. Tak takut Tuhan. Tidak takut kutuk dari Tuhan. Agama sekarang ini
relatif sudah dianggap sebagai cuma sarana pergaulan saja. Ya masuk gereja lah, supaya orang lihat kita ada masuk gereja daripada orang lihat kita cuma tinggal-tinggal di rumah. Malu kalau hari Minggu atau hari Sabtu tinggal di rumah. Ya ke gereja lah. Tidak ada usaha untuk bertemu sesungguhnya dengan Allah Khalik dan mengaku dosa-dosa kita. Juga mengaku kedaulatannya. Penelitian di kalangan agama, di kalangan Advent juga, ditemukan bahwa keluarga Kristen sudah sangat jarang untuk mengadakan ibadah pagi dan petang. Apalagi orang di Amerika yang kerja sampai 2 shift. Saya mau tanya sama saudara, ada ibadah pagi? Ada saudara? Jawab. Kalau saudara bilang ada, saya tanya berikut. Ada ibadah malam? Ada ibadah malam? Itulah yang sedang terjadi berkaitan dengan masalah spiritual. Pimpinan agama berselingkuh. Dulu cuma pastor-pastor Katolik. Kita akui atau tidak. Tapi itu yang sedang terjadi. Anak-anak kawin dengan ibu kandungnya. Beda bersetubuh dan kawin. Ada banyak ayah menggagahi putrinya. Ibu minta berhubungan seks dengan putranya. Sudah terbalik dunia kita ini. Dan itu memang sudah dikatakan oleh Alkitab. Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dana yang disediakan oleh pemerintah pada zaman COVID ini untuk dibantu kepada orang-orang yang sedang menderita oleh karena berhenti dari kerja, di-PHK-kan, dikorupsi. Mantan Bupati Minahasa Utara, tempat saya, ya, tempat rumah saya di Minahasa Utara, ya. Walaupun belum inkrah, tapi dugaan sudah dipanggil oleh kejaksaan. Kenapa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan dana COVID, dana kesehatan selama sebanyak 6 miliar. Sekarang sedang di Jakarta, pusing, dipanggil, pendarahan di kepala, otak, dibelah. Bupati. Polisi juga. Masih ingat? Saya tidak mau menyebut nama, tapi orang lari keluar, hanya dihukum 2 tahun, kemudian balik, minta supaya dia itu dibebaskan, bayar polisi, akhirnya ketahuan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4, inilah yang memang benar-benar sudah terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Ini nyata sekali di partai Demokratik. Salah satu pihak menfitnah yang lain, pihak yang lain memfitnah yang lain. Semua kelemahan-kelemahan dua belah pihak disebutkan satu persatu. Memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, itu yang saya bilang tadi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, berlagak tahu, tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara setuju atau tidak setuju? Inilah nubuatan Alkitab yang sedang kita hadapi, masalah-masalah
yang sedang kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada kenyataannya, dunia mengakui bahwa tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, Alkitab mengatakan, jika tidak disingkatkan, semua kita binasa. Ingat baik-baik itu, saudara. Itu dikatakan oleh Alkitab. Siapakah yang dapat mengatasinya? Tidak ada seorang pun. Yang dapat mengatasi semua persoalan ini, yang dapat menghilangkan semua masalah ini, hanyalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya sering pada waktu melihat kejadian ini, saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, seperti bahasa saya bilang, Tuhan datang Jo. Datang aja. Sudah terlalu siksa orang di dunia ini. Ini membuat banyak orang luntur kasih dan kepercayaannya. Sekarang pertanyaan bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita masih cukup memiliki iman untuk menjalani tahun-tahun mendatang yang masih sedang terbentang di hadapan kita bagaikan tirai yang tertutup? Mungkin saudara berkata, oh saya masih memiliki iman. Pertanyaan berikut, berapa besar imanmu? Kristus menemukan banyak orang ketika menghadapi masalah iman, mereka menjadi keropos. Jika anak manusia datang di dunia ini, adakah ia menjumpai iman? Itu pertanyaan Yesus. Mengapa Tuhan kita berkata begitu? Dia sudah lihat situasinya. Kepada ribuan orang yang sedang mendengarkan khotbah di bukit, Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Matius 6 ayat 30. Di dalam Injil, saudara, kalau saudara buka concordance, ya, ini kata iman hanya ditulis atau beriman hanya ditulis 8 kali. Coba saudara cek, saudara baca. Konkordasi Alkitab halaman 161 yang ada iman cuma 8, saudara. Apakah ini mewakili nilai iman dari anak-anak Tuhan yang sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali? Kepada murid-muridnya pun ia berkata, mengapa takut kamu orang yang kurang percaya? Dalam bukunya Walking with Jesus, halaman 282, George Knight mendefinisikan orang yang memiliki iman yang kecil, little faith, sebagai berikut. Ini kutipannya. The person of little faith doesn't know to trust in the Father. The person of little faith is controlled by worries and fears. Little faith is a condition that allows circumstances to control us, to master us. At its foundation, little faith is a failure to take God and His words seriously. It is a failure to believe His exceeding great and precious promises. Saya terjemahkan. Seseorang yang memiliki iman yang kerdil tidak mengetahui caranya berserah kepada Tuhan, kepada Bapa. Orang yang memiliki iman yang kerdil dikuasai oleh kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Dan iman yang kerdil itu dikondisikan atau terjadi dengan mengizinkan lingkungan untuk menguasai mereka. Dan pada dasarnya, iman yang kecil itu adalah suatu kegagalan untuk mempercayai Allah dan firman-Nya secara sungguh-sungguh. Itu adalah suatu kegagalan untuk percaya terhadap janji-janji Tuhan yang begitu limpah dan begitu luar biasa, begitu berharga. Dalam Life Sketches halaman 196, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan
di masa silam. Inilah yang harus kita pegang. Sampai sekarang ini, di tengah-tengah virus 19, di tengah-tengah virus B117, Tuhan masih menolong kita. Jika sampai saat ini kita masih sehat, percaya kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita menyediakan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Pada zaman Nyonya White dulu, orang berlomba-lomba bertobat, minta dibaptis walaupun musim dingin, masuk di dalam kolam. Sekarang orang menunda-nunda untuk dibaptis. Saudara-saudara, dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janji yang pasti Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Kiranya doa kita semua untuk dapat bertahan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bebas dari masalah-masalah duniawi yang menyiksa kita, dan kita akan hidup dengan Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Amin. 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 Baik, terima kasih Prof atas pemaparan pada malam hari ini. Persiapan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita sudah mendengar tadi sama-sama ada 8 poin yang telah dijabarkan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Yang terjadi ya terjadi, masih bisa kita lihat hal-hal yang bisa kita lihat. Jadi sekarang kita akan membuka forum tanya jawab kita. Marilah kita memberikan pertanyaan atau tambahan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Kami persilakan pada partisipan seluruhnya. Berhenti catatan dan membuat catat. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Nangari. Oke, saya hanya sebenarnya mengatakan Pak Daniel Kambe, Anda tidak sendirian di sini, Pak Daniel. Anda masih ingat Keret Manembu? Oh iya, teman baik, tapi beliau sudah beristirahat. Oke. Pada waktu itu kita sekali tamat tahun 70, Pak, di siswa. Ya, tahun 70. Di mana waktu itu Ngana menjadi ketua atau presiden kelas, saya kira, kalau saya nggak salah, sama Jumingun Cakra Prawira. Betul. Saya kawannya beliau kawannya Daniel Langitan. Dani Langitan, ya. Oke, itu aja. Jadi terima kasih Anda punya ketegasan tadi, cukup sederhana untuk dapat kami mengerti. Jadi saya pikir saya tidak punya pertanyaan, cuman menanyakan bagaimana kabarnya siapa namanya? Ellen Kamaji. Istri saya Ellen, ya. Maitua. Ya, betul. Sehat. Lagi nonton. Sedang nonton. Terima kasih. Saya itu bicara aja. dari kamar saya. Biar yang lain ingin bertanya. Saya pikir Tunggu, Bang, namanya siapa saya lupa. Nama saya Nangari Sembiring. Anang ingat Mika Sangari, Nangari, Iya. Sabari ada di sana. Edward Sabari. Iya, Proses Sendu. Rupanya Anda nurse ya? Anda nurse ya? Collegiate nurse. Leni Lasut. Anang kenal ya? Anda nurse ya. Siapa? Leni Lasut. Oh, Lein Lasut. Istri Salmon. Tahu betul sejarah saya ya? Ya, dia Tahu betul sejarah sudah saya ya? PhD sekarang.
Jadi kami senang ketemu Iya, sama kawan-kawan lama seperti ini, dan kabarannya dapat kami terima dengan senang hati, Pak. Menguatkan kami. Terima kasih. Terima kasih juga. Senang diundang untuk bicara dengan jemaat saudara. Jemaat apa namanya? Nangka apa? Anna Maria Lewakabesi, Prof. Anna Maria Oh, Maria. Lewakabesi. Oh, I see. Iya. Ana Maria Lewakabesi. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Nangari. Mungkin sedikit bernostalgia tadi. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang hendak memberikan pertanyaan sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini. Kami persilahkan. Oh, baik. Saya akan bertanya sedikit dulu, Prof. Ya, silakan. Ini kan judul kita ini luar biasa sebenarnya. Persiapan, artinya kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ke depan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Tadi sebelum acara saya baca-baca sedikit ayat Alkitab yang sesuai dengan judul kita ini. Ya, dikatakan sepertinya kedatangan Yesus yang kedua kali pada zaman kita ini nanti akan ya sama seperti ya di zaman Nuh dikatakan ya. Artinya mungkin dalam hal kejahatan yang terjadi di zaman Nuh sudah sama seperti sekarang, seperti yang pendeta Profesor sudah jabarkan tadi. Tapi ada satu kalimat yang mungkin bisa Prof kasih sedikit pencerahan. Karena ketika zaman Nuh ya, karena dikatakan dalam Kejadian itu sama seperti zaman Nuh. Tapi di zaman Nuh itu ada satu kalimat yang katakan bahwa Allah telah menyesal menciptakan manusia. Itu karena jahatnya manusia pada zaman Nuh. Bagaimana dengan zaman kita ini, Pak? Dengan penjabaran yang seperti itu tadi mengenai ada 8 poin tadi yang Bapak jabarkan mengenai moral, spiritual manusia yang sudah jahat sekali. Saya nggak tahu apakah bila ada tulisan di depan setelah Alkitab, jangan-jangan Tuhan juga akan tuliskan bahwa pada zaman ini Allah juga sudah menyesal menciptakan manusia karena kejahatan-kejahatan ini. Bagaimana kira-kira, Prof? Satu pertanyaan yang bagus sekali, yang baik sekali ya. Memang kata menyesal dulu ya. Sebenarnya ya, kata menyesal yang diucapkan oleh Allah hanya untuk melukiskan bagaimana perasaan beliau melihat anak-anaknya yang ingin diselamatkannya tetapi tidak mempedulikan. Jadi memang kata-kata Tuhan itu uncomprehension. Jadi begini, dia melukiskan itu sesuai dengan kapasitas manusia, bahwa kalau melihat anaknya berbuat yang tidak baik, dia menyesal. Bukan cuma menyesal, ada dikatakan maka bangkitlah amarah Tuhan. Bukan cuma menyesal, amarah. Sebenarnya Tuhan tidak perlu marah, tidak pernah marah, tidak pernah. He is so loving, tender, selalu. Tapi bagaimana Tuhan melukiskan sesuai dengan sifat manusia kalau marah. Artinya sangat menyayat hatinya, ya, sangat menyayat, sangat membuat Tuhan itu kecewa. Tuhan sebenarnya lebih hebat dari manusia. Dia merupakan suatu roh. Kalau kita bertanya, ya mungkin nanti kalau kita di surga, apakah Tuhan itu punya hati, punya jantung, punya usus ala Bapa? Kita di Advent itu percaya bahwa Tuhan itu, kalau kita baca 28 pengakuan kita, ya, kita itu adalah Tuhan yang mempunyai 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Sekarang ada ribut tentang oneness, bahwa Tuhan itu cuma satu, cuma esa. Jadi perasaan sebagai seorang bapa, ya, melihat bahwa anak-anaknya itu tidak sesuai dengan rencana. Mungkin orang bertanya, kenapa Tuhan menciptakan manusia sedang Tuhan Maha Tahu?
bahwa dia sudah tahu manusia akan jatuh di dalam dosa. Itu oleh karena kasih, saudara. Jadi begini, pada waktu Adam dan Hawa ya jatuh di dalam dosa, sebenarnya kan Tuhan bisa bilang begini, kita bunuh saja, ganti dengan Adam dan Hawa yang baru. Siapa yang mau larang Tuhan? Tetapi itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang kasih. Setan akan menuduh Tuhan, di mana kasihmu? Bisa juga Tuhan katakan begini, biarkan saja mereka, tidak apa-apalah, biarkan saja mereka supaya hidup terus di Taman Eden, jangan diganggu. Itu juga bertentangan dengan sifat Tuhan, yaitu adil. Setan akan bicara, di mana keadilanmu? Jadi satu-satunya cara untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, walaupun dia melihat bahwa manusia itu akan jatuh, dia akan mendatang ke dunia, menjelma menjadi manusia, merasakan bagaimana seorang manusia itu menghadapi dosa. Dan dia mengambil hukuman kita. Roma pasal 5 bahwa melanggar hukum itu mati. Tapi Tuhan rela datang di dunia ini untuk untuk menanggung akibat dari dosa kita yang maut. Jadi Yesus itu memang mati di kayu palang. Yang meninggal yang mati adalah kemanusiaannya. Itulah sebabnya pada waktu dia mengatakan sudah genap, ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, dia katakan sudah genap, tapi dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, ya, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak main sandiwara, saudara. Pada saat dia menanggung dosa kita, dia merasakan juga perpisahan yang kekal dengan Allah, yang seharusnya diderita oleh manusia. Baru kala dia merasa berpisah dengan hadirat Allah. Itu sebabnya dia berteriak. Jadi, bagaimanapun usaha kita, walaupun di Alkitab mengatakan Allah itu marah, Allah itu cemburu, Allah itu apalagi, itu hanya ingin menyatakan bagaimana perasaan Allah secara bahasa manusia yang hanya bisa dimengerti oleh manusia itu sendiri. Tuhan tidak bisa bicara bahasa Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, semua tindakan Allah itu selalu berdasarkan kasih. Moga-moga ini boleh menyentuh sedikit maksud pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Prof. Mungkin ada teman-teman yang lain yang Anda memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Yang X. Oh, silakan Ibu. XA 2. X, ya. Suaranya Ibu. Mungkin masih di mute, mungkin di mute. tekan mute-nya. Aduh. Halo? Ya, Ibu, di unmute Ibu. Ibu. Don't. Oke. Oke. Ya. Ya, selamat malam, selamat Sabat. Ya, semua Selamat yang malam, selamat Sabat, Huras. Ya. Ya, udah senang dengar pelajaran khotbah yang bagus sekali. Kita cuma mau bertanya, terlalu hebat
dosa-dosa manusia yang sudah sudah banyak Sudah berbuat. dilakukan. Iya, dilakukan. Apakah itu kalau mereka bertobat bisa diampuni atau sudah tidak bisa diampuni lagi? Lalu keterlaluan. Sudah Pertanyaan keterlaluan. yang luar biasa. Ya, bagus. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membuangnya ke laut yang paling dalam, selebar timur dan barat. Siapa yang bisa ukur timur dan barat? Nggak bisa kan, bumi ini bulat. Kita maju ke arah timur, yang sebelah juga putar. Nabi Yesaya berkata, marilah kita berhukum bersama-sama. Walaupun dosamu seperti merah kermisi, sekalipun akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosamu merah patma, sekalipun akan diputihkan seperti bulu kambing domba. Jadi tidak ada batasnya. Asalkan kita benar-benar bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan begitu luar biasa. Dia masih memberikan kesempatan terus. Kepada anak kita pun, kita ukur diri kita sendiri. Bagaimanapun anak kita melakukan kepada kita orang tua, selalu kita ada pengampunan. Memang ada juga orang tua yang punya keterbatasan. Ya, manusia itu 1, 2, sudah ketiga kali. Tuhan tidak. Yesus katakan apa di waktu disalib? Ya Bapa, ampunilah mereka tidak karena tahu. tidak diketahui apa yang diperbuatnya. Jadi selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Ya. Jangan putus asa. Tuhan tetap menerima kita. Ada orang nanti kalau saya sudah beres, sudah berkelukuhan baik, baru kita datang. Kalau keburu mati, saudara bagaimana? Datanglah kepada Tuhan pada masa Anda bergelimangan dengan dosa. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar. Yesus datang khusus untuk mencari orang yang berdosa, hilang, orang yang penuh dengan dosa. Pertanyaan yang bagus sekali. Amin. Ini keluarga Limbong ya. Keluarga. Saya dari Sawangan, Sir. Oh, ada tulis di bawah keluarga HS Limbong. Ya. Sawangan Tangari ya? Sawangan Tangari. Ya. Ya, anaknya Oma Ngore. Iya, iya. Oh, anaknya Oma Ngore. Iya. Iya. Waktu sampai di Medan. Nah, ini di Belanda ini. Oh, di Belanda. Ampun. Kita kira di Medan. Ini yang difoto ini siapa? Yang difoto ini. Oh, salah ini. Ya. Ini apa ini? Enggak tahu. Peserta yang lain itu, Sir. Tunggu saya lihat videonya dulu. Saya lihat videonya. Ini nih videonya. Mana? What? Ini Xperia X2 ini. Iya itu. Ya. Belum muncul gambarnya. Oh. Belum muncul gambarnya, Bu. Oh. Iya. Ini ada Pak Robinson Sihaan. Iya, saya tahu. Ini Robert. Mungkin karena signal, Ibu. Enggak apa-apa. Yang penting sudah dengar suara. Mari ini sudah dibuka. Iya, tapi masih gelap. Oh. Di sini masih. Di sini masih gelap. Oh. Iya. Sudah? What would you food? Iya. Oke. Oke. Sudah kelihatan. Tunggu, Ibu. Tadi memang ada kelihatan. Tadi memang ada kelihatan. Ibu pakai baju hitam kan? Iya. Itu udah Tadi memang kelihatan.
Ya, tiba-tiba hilang. kita senang sekali dengar pelajaran. Jadi memang kita sudah siapkan karena kita dengar Sir Kambe mau bikin seminar. Jadi memang sudah siap-siap mau dengar ini dia beritanya. Seminar. Jadi Puji Tuhan. senang Puji Tuhan. sekali. Ya, seperti Sir sudah bilang tadi, Waarom aduh, doe je zo met je enak, vingers zo aan? enak, die zelf doet je met je vingers. enak kalau Tuhan sudah mau datang tuh sudah mau, kalau memang kalau Tuhan sudah mau datang sudah lebih bagus karena melihat keadaan dunia sekarang. Iya, tapi Kita ya sudah terlalu menderita. kita mesti bersabar, Die menunggu saja kapan Tuhan datang. Iya. Ya, kita sudah ambil Iya, betul. keputusan. Ambil keputusan memang sudah bersedia apa saja Tuhan mau bikin. Kalau Tuhan mau kasih cepat istirahat atau lama masih umur panjang, sudah menerima semua Iya. apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mau Tuhan, puji Tuhan. Yang penting kita siap. Iya, mesti siap. Itulah. Iya. Jadi dengar seminar Kelompok- akan lebih kuat lagi. Terima kasih ya. Iya. Baik, terima Sama-sama. kasih Ibu. Ya, mungkin ada yang lain yang masih mau memberi pertanyaan kepada Prof. Kambe. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Tura. Robert. Robert. Di dalam kitab Injil ada dikatakan bahwa di Robert. itu ada seorang yang satu diangkat, yang satu tinggal di pengirikan, terus nanti ibu yang ada di rumah tinggal, anaknya diangkat. Itu maksudnya apa itu ya? Oke, makasih pertanyaan yang bagus. Begini. Halo? Sinyal beliau. Sepertinya sinyal terganggu. Unmute dulu, Sir. Halo, sudah kedengaran? Sudah. Halo? Sudah. Oke. Sudah. Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Itu artinya bahwa keselamatan itu per pribadi, bukan per keluarga. Jadi jangan berharap kalau papa itu setia sekali, pasti istrinya dan anak-anaknya juga masuk surga. Enggak. Masing-masing harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu makna dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Dan kedua, bahwa kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Kan sudah ditentukan. Ada dua versi kedatangan Tuhan. Kedatangan secara fisik, di mana kita masih hidup. Lalu kedatangan melalui kematian. Kalau kita meninggal, sudah itulah kedatangan. Waktu kita bangkit, entah masuk surga atau masuk neraka, disitulah kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita. Jadi secara private, pribadi, atau secara umum. Jadi hati-hati, jangan kita menolak terus bisikan Roh Kudus. Dan
hati-hati juga anak-anak pengerja, anak-anak pendeta. Bukan berarti kalau bapakmu pendeta, engkau akan diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan sendiri-sendiri, pribadi. Terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Mungkin Boleh kalau saya masih ada pertanyaan, silahkan. boleh saya bertanya? Ya, Oh, silakan. silakan. Ya. Ada tercantum di Alkitab bahwa kalau kita mendukacitakan Roh Suci itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu kira-kira artinya itu sebenarnya? Itu saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Oke. Mendukacitakan Tuhan- Roh Suci. Ya, bagaimana itu? Tuhan tidak pernah lalu tidak mengampuni. Ya. Oke. Ya. Sekarang begini. Kalau saudara tetap kalau bahasa Manado bahasanya kumabal, tetap tidak mendengarkan bisikan Roh Kudus. Oke? Kabal. Iya, kabal. Kalau Manado bilang kumabal. Ya. Oh, kumabal. Kumabal. Kepala Jadi batu. kepala batu. Kalau saudara pergi ke proyek Senen, Ya. saya tidak tahu sekarang ya, saya tidak ke sana lagi, di stasiun kereta api. Di rel kereta api, halo, kedengaran? Ya. Di Kedengaran. rel kereta api banyak rumah-rumah yang terdiri dari kas sabun, rumah kumuh. Itu cuma 1 meter dari rel. Ya. Iya. Saya heran kok mereka bisa tidur siang hari malam kereta api lalu lalang. Kenapa mereka bisa tidur? Karena sudah terbiasa. Ya. Sehingga mereka tidak dengar lagi mesinnya. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Sudah terbiasa menolak Roh Kudus, sehingga suara Roh Kudus tidak terdengar lagi. Oh, Jadi yang ya. menutup keselamatan bukan Tuhan, tetapi Anda. Apapun yang terjadi, kereta api akan jalan terus, saudara dengar atau tidak. Ya. Tapi karena saudara sudah terbiasa, ya, saudara itulah. Jadi saudara sebenarnya bukan Tuhan tidak mengampuni. Saudara yang menutup pengampunan di Tuhan karena sudah kebal. Kalau saudara baru beli clock, itu yang disebut grandfather clock. Dulu ada, sekarang sudah tidak. Sekarang pakai baterai. Dulu pakai fair. Biasanya kalau baru beli, taruh di kamar, dia bunyinya begini kan. Iya. Kalau baru pertama kali di kamar, bagaimana? Nggak tertidur, nggak bisa tidur. Ya, tapi lama-lama bagaimana? Sudah biasa. Iya, sudah biasa, nggak dengar lagi. Nah, itulah kira-kira fungsi daya. Jangan pernah pikir bahwa Allah tidak pernah mengampuni. Selalu terbuka. Yang menutup pintunya Anda. Ada satu lukisan di pintu, ya. Lukisan pintu, Yesus mengetuk pintu. Ya. Tapi pintu itu tidak ada handle, tidak ada tarikan. Ya. Bersandar dari dalam. Ya, walaupun Yesus berteriak sampai parau, di dalam tidak dengar, tidak bisa terbuka. Sehingga ada pendeta yang mengatakan, Tuhan begitu berkuasa, apa saja bisa dibuatnya, kecuali memaksa engkau untuk mendengarnya. Oke, ya. Jadi kasih kebebasan ya. Yang bagus. Ya, kasih Jadi kebebasan. manusia dikasih kebebasan, tidak bisa, Tuhan tidak akan memaksa kita ya. Tidak pernah tertutup pengampunan Tuhan. Selalu mengetuk. Cuma Anda yang tidak dengar lagi dan tidak membuka. Ya. Kalau kayak begini, kalau baru pertama kali mencuri jarum, gedebak-gedebuk. Ya. Setelah lolos, mulai yang lebih badan gedebak-gedebuk. Berikut karena sudah biasa tidak gedebak-gedebuk lagi. Pertama, curi dari orang tua tidak gedebak-gedebuk. Gedebak-gedebuk. Tapi karena tidak kedapatan 100 rupiah. Pertama, gedebak-gedebuk. Tapi akhirnya tidak kedapatan, curi lagi 1.000 rupiah. Kira-kira begitulah, ya. Sudah makin lama makin besar dosanya, tidak gedebak-gedebuk lagi.
Ya, ya, Gitu. ya. Jadi sudah biasa kali ini. Oke, Sudah biasa. Terima kasih atas penjelasannya. ya. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir kalau masih ada. Dari Belanda mau bertanya? Jesus at the cross has forgiven even a criminal who disgraced little children. That is a crime, a very big crime. But he forgave that criminal at the cross who was at the cross with him. He forgave them. So Jesus can forgive very big sins. But we have to feel that we have to feel that in our hearts too, and we have to become better and better and better, because Jesus forgave a big criminal when he was at the cross. Yeah. You understand what I mean? Yeah. Yes, yes, yes. So I have told you before that he said to his father, "Father, please forgive them, even though they do not know what they are doing." That's That's it. really wonderful. Yes. Sometimes if somebody make something to us, and come to ask forgiveness, we said, okay. But second time you said, oh, this is 2 times already. The limit is only 3 times. But Jesus said 70 times 70. 70. 490. What does it mean? It means that there is no limit for forgiveness. That's right. There is no That's limit for right. forgiveness. Susah, prakteknya susah. No, the thing is that we have to feel it also in our heart. That is it. Yeah? If we feel that we are wrong, but most people think they can go on and go on again and go on again, and then you are sinning against the Spirit. And if you sin against the Spirit, you are going away little bit away from God. You understand what I mean? And, That's it. yeah, and then you do not feel that you are already far away. No, Because that's it has become a custom. the best thing is to keep God, to keep Jesus with you. Ya, amin. Ya, Amin. haleluya, haleluya. Ya, jadi kasih Praise itu, God. kasih Tuhan tidak ada berkesudahan ya, Prof. Tidak ada. Selalu ada ya. Make Make it sure. Iya, sepanjang masa. Ya. Dalam tanda petik, bila kita masih membuka hati kita. Manusia mesti susah mau praktik. Iya. Iya, Mem, tapi kita harus selalu baru setiap pagi seperti renungan kita ya, harus baru. Amin. Baru setiap pagi. Baik, mungkin thank you, sir. Mungkin ada satu lagi. Ya. Satu lagi, Pak. Silakan, Pak Nangari. Ya, silakan. Ini saya memang sangat pas ini kenanya. Lantaran sesederhana itu pemaparannya, tetapi seberarti itu pada hidup kita. Jadi saya ingat pengalaman dari Yakub. Kau tidak berkati saya, tidak lepaskan kau. Pokoknya aku tetap dalam kapal ini sampai dari tujuannya di sana. Amin. Sampai Maranatha, saudara. Amin. Jadi walaupun dosamu banyak, kata orang, silakan aja. Pokoknya pegang Tuhan, jangan lepaskan. Terima kasih. Amin. Ya, amin. Baik. Amin. Mungkin sudah selesai tanya jawab kita. Mungkin Prof bisa kasih closing statement atau kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Persilakan. Ya, terima kasih banyak.
senang sekali boleh mengambil bagian di dalam seminar ini. Ya, kalau sebenarnya kalau tidak ada batas waktu, saya suka terima pertanyaan terus. Pengalaman saya waktu saya khotbah, kan khotbah di salah satu jemaat di Amerika Serikat, saya diundang bicara, kan sana siang sini malam tuh. Iya, benar. Jadi saya harus bangun jam 1 pagi untuk menyesuaikan dengan mereka. Dan mereka bertanya terus sudah hampir siang, sampai hampir siang. Dan karena sudah hampir siang, saya tinggal di satu rumah yang agak jauh dari itu dan banyak ayam. Tiba-tiba ayam berkokok. Mereka sendiri ketawa, wah Prof, sudah siang di sana ya, ayam sudah berkokok. Tapi tidak apa-apa ya. Mereka sendiri tertawa, mereka bilang, kami jarang dengar ayam berkokok di Amerika Serikat. Puji Tuhan, ada ayam berkokok. Kami sudah teringat rumah kami di Indonesia, penuh dengan ayam jantan. Jadi sebenarnya kalau masih banyak pertanyaan, sampai ayam berkokok pun saya siap. Amin, amin. Cuma ya, waktulah yang membatasi. Ya, terima kasih banyak, karena saya sudah diberikan kesempatan bertemu dengan saudara-saudara, berbincang dengan saudara-saudara, berdiskusi tentang firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, baik jemaat host maupun jemaat-jemaat yang lain yang sedang mendengarkan seminar ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua sampai berjumpa di hari H yang kekal itu, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Boleh, Prof, untuk doa penutup sekalian? Ya. Oh, boleh. Ya, silakan. Boleh. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur banyak Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk berbincang-bincang tentang persiapan kami semua menjelang kedatangan yang kedua kali. Tuhan, kami rindu untuk menjemput Engkau. Kami sudah capek, sudah lelah tinggal di dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan. Datanglah ya Tuhan Yesus, supaya semua persoalan-persoalan kami di dunia ini akan teratasi. Kuatkanlah iman kami masing-masing, keluarga kami, agar supaya kami akan tetap setia sampai Tuhan datang. Mengampuni dosa kami yang banyak Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik. Prof, terima kasih atas seminar pada malam hari ini. Mungkin ada mewakili dari jemaat yang hendak mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih kepada Prof. Kembi. Kami persilakan. Ada, saya lihat tadi pendeta, mungkin Ibu Pendeta. Ada pendeta, Bapak Pendeta? Ya. Oh, silakan Pendeta, silakan. Oke, selamat sahabat bagi kita semuanya. Tentunya terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya, berkat-Nya. Sahabat, waktu yang indah telah mengutus hamba-Nya, kesediaan Bapak Daniel Kambey untuk membagikan firman roti hidup malam ini. Terima kasih Pak Daniel Kambey atas kesediaannya, firman yang luar biasa. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan itu akan menjadi berkat, kekuatan iman bagi umat-umat Tuhan, mempersediakan umat Tuhan yang layak bersedia bagi kedatangan Yesus kedua kali yang tidak lama lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel. Tuhan memberkati Bapak, memberikan kesehatan, panjang umur, memberkati keluarga, anak-anak, semua yang dikasihi diberkati Tuhan. Tuhan yang memberikan, membalas atas. Terima kasih, Hamang. Tuhan memberkati. Boleh tanya, pendeta siapa ini? Pendeta siapa? Pendeta Sembiring. Sembiring. Pendeta Sembiring. Oke, makasih.
Oke, Senang baik. berkenalan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sembiring. Terima kasih Prof. Terima kasih. Campbell. Ya, dari ini mungkin kita akan akhiri acara kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Jemaat Anna Maria LWKBC yang telah hadir, begitu juga tamu-tamu kami yang telah bergabung bersama kami dalam acara seminar ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, selamat sahabat, dan selamat malam buat kita semua. Selamat sahabat, selamat Sahabat. Selamat semuanya. Terima kasih. Salam sama saudara sama saudari Helen Kamagi. Iya. dia dengar, dia ketawa. Ya, saya abang kelas dia saya. Dia katanya teringat waktu di rumah sakit Ciamplas katanya. Betul, di Sarua juga sama-sama kita. Iya. Oke. Salam juga ya. Ya. Untuk Iya. ya. Ya, Ya. selamat malam, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat, terima kasih. Selamat sahabat. Paturangan, Paturangan, Paturangan. Terima kasih semua. Halo, Paturangan. Ya, Boleh nggak dihidupkan semua kamera terus kita foto sama-sama? boleh. Siapa mau hidupkan kamera, boleh. Paturangan aja yang fotonya. Iya, boleh kita foto. Ayo kita ini kan semua mukanya di kameranya di Ayo Ibu apa kan diaktifkan. Ibu Terry yang dari Belanda. Iya. Iya. Oke. Mana? Enggak. Selamat malam, selamat sahabat. Terima kasih Pak Purba. Oke, silakan bagi yang mau lips. Tuhan memberkati semuanya.